Potensinya sudah pakai potensial, artinya sangat memungkinkan menjadi desa yang mandiri, maju, terdepan, terus dalam segala aspek, ya. Karena sumber daya manusia itu tidak instan bisa dicapai, diperoleh gitu, harus dibentuk, harus dibangun. Sora Kertawangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Ketemu lagi di Sora Kertawangi, saluran olah rasa dan karya Kertawangi. Bangun desa, bangun Indonesia. Tidak ada tamu yang datang ke Sora Kertawangi terkecuali dia spesial. Lihat, di hadapan kita sudah ada orang yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena maju mundurnya sebuah desa, nah ini tergantung beliau. Nah, dan Kertawangi bisa maju, berkembang, terkenal, tentunya itu karena binaan dan pengawasannya beliau. Siapa dia? Dia adalah Kasih Binwas Kecamatan Cisarua, Bapak Witarsa. Selamat pagi. Pagi menjelang sore. Siap. Baru jam berapa ini? Jam 9 pagi ya? Yeah. Ya, jadi masih semangat lah. Masih semangat. Insya Allah. Nah, kalau pembina, pengawas, mukanya penuh dengan senyuman, humoris. Wah, ini pasti desa-desa tuh semangat. Amin. Gitu. Nah, izin Pak Kasih, nah biar lebih terkenal, Bapak kan sebenarnya sudah dikenal. Iya. Kalian terkenalnya Kertawangi, itu kan terkenalnya Bapak juga. Nah, jadi biar lebih terkenal, izin Pak, kenalan sekalian sapa rekan-rekan dan sahabat yang berada di luar sana. Oke, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bes. Pak Kades. Siap. Izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Witarsa. Ya, cukup dikenal dengan Pak Wit ya. Saya dinasnya di Kecamatan Cisarua sebagai Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Alhamdulillah, suatu kebanggaan yang luar biasa buat saya, di mana hari ini saya didapuk sebagai bintang tamu narasumber? Narasumber. Kalau narasumber ada honor, Pak. Iya, memang saya mau bilang itu. Memang ada. Jadi sebagai tamu saja ya. Enggak, mending narasumber jadi biar ada narasumber. Baik. Saya sangat senang sekali ini. Artinya ini suatu momen yang langka. Mungkin baru pertama kali saya di podcast ya, di acara yang Sora Kertawangi. Sora Kertawangi. Ya, betul. Baik, saya tinggal di Bandung Barat, Pak. Ya, siap. Status istri 1, baru 1, mudah-mudahan 1. Nah, anak 3, alhamdulillah. Kelihatan sama seperti Kades Kertawangi. Sosis. Harus itu, Pak ya. Alhamdulillah. Kebetulan juga kita sebenarnya itu udah lama bersahabat ya. Tahun berapa saya? Saya kesini tuh 2021, artinya udah hampir 5 tahun lah. Hampir 5 tahun saya mengenal. Dulu saya mengenal Pak Step Ewon, bukan sebagai Pak Yanto bin Surya ya. Di sini pun sebenarnya saya tuh pura-pura menjadi Step Ewon dulu. Jadi nggak gitu Yanto ya. Di sini juga. Jadi biar sahabat yang di luar sana, ini tuh Pak Ewon atau Pak Yanto gitu. Nah, jadi di sini saya Pak Ewon pura-puranya. Pak Ewon ya, Kang Ewon. Ya. Kang Ewon di dalam catatan HP saya namanya Kang Step Ewon. Ya, itu masih melekat sampai hari ini. Jadi kalau bicara Pak Yanto saya kurang begitu familiar gitu. Saya tahunya Pak Step Ewon. Kenapa? Karena dia orang terkenal. Jadi ada di TV. Ya, ada di TV, ya ada banyaklah penggemarnya gitu. Itu mungkin dari saya sebagai perkenalan. Siap, tepuk tangan dulu ya. Nih, ini kan desa di Kecamatan Cisarua tuh 8 desa. Nah, dari 8 desa, nah itu kan dalam wilayah binaan dan pengawasan Bapak. Ya.
Nah, potensi apa saja nih yang ada di Desa Kertawangi, Pak? Di desa-desa wilayah Cisarua. Nah, khususnya Kertawangi. Khusus Kertawangi ya. Nah, kenapa? Nah, saya bertanya ini. Karena ini kan sebuah program, nah Suara Kertawangi ini sebagai sarana aspirasi dari masyarakat ke pemerintah, dari pemerintah kepada masyarakat. Ataupun sebagai bahan evaluasi buat kami, ataupun referensi buat teman-teman di sana. Nah, apa saja potensi yang ada di Kecamatan Cisarua? Baik, kalau melihat dari potensi desa-desa yang ada di Kecamatan Cisarua, khususnya Desa Kertawangi, saya rasa ini sangat potensial. Ya, potensinya sudah pakai potensial, artinya sangat memungkinkan menjadi desa yang mandiri, maju, terdepan, terus dalam segala aspek. Ya, gitu. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena saya melihat nih ada keberuntungan untuk Desa Kertawangi di mana dia berada dalam letak geografis yang sangat strategis, bagus, strategis. Dia ada di dalam jalur turis, jalur wisata. Jadi kalau sekarang bukan ini pasti ya. Saya melihat nih dengan Desa Kertawangi itu sebagai desa wisata juga. Betul. Ya, desa wisata, desa yang penuh inovasi. Ya. Dan pasti dan layak dijadikan desa rujukan, ya. Karena saya juga melihat hampir tiap bulan atau tiap minggu nih ada studi banding dari luar wilayah, malahan skalanya mungkin sudah nasional. Saya lihat ada yang dari Jambi, dari Malaysia juga sudah internasional. Artinya banyak potensi yang bisa dikembangkan oleh Desa Kertawangi. Nah, khususnya dengan kepemimpinan Bapak Step Ewon ya. Pak Step Ewon ini saya rasa bisa lebih dari hari ini mungkin gitu pencapaiannya. Dan mungkin juga sebagai suatu model rujukan bagi desa-desa di seputar Cisarua gitu. Karena saya melihat potensi ini sudah mulai digali, dikembangkan. Ada desa wisata, ada big farmer, ada terobosan kampung Inggris, terus ada kampung bebas sampah ya, kurang sampah, ada yang pemungut sampahnya. Pokoknya bolehlah saya cukup tepuk tangan untuk Desa Kertawangi. Ya tentunya itu semua kan karena motivasi dari Bapak juga. Jadi tepuk tangan juga dong buat Bapak dong. Ya. Nah, kalau indikatornya tadi Bapak bilang bahwa ini sangat potensial karena jalurnya strategis nih. Kan kayak Jambu Dipa, Pasir Halang juga itu kan bagian jalur ya. Yang tentunya tidak potensinya menurut saya tidak jauh ya antara Kertawangi, Jambu Dipa, Pasir Halang ataupun desa-desa yang lain. Nah, kendala apa Pak dalam mengembangkan desa di wilayah Cisarua? Ada kendala nggak? Karena kan Bapak tuh bagaimana si desa itu kan maju dan berkembang kan memotivasi itu. Pastinya kendala itu ada ya. Tiap desa tuh ada kendalanya gitu aja. Cuman kalau kita melihat kendala yang sering muncul di wilayah, misalkan salah satunya di Desa Kertawangi adalah kaitan dengan sumber daya manusia. Kenapa? Ya, karena sumber daya manusia itu tidak instan bisa dicapai, diperoleh gitu, harus dibentuk, harus dibangun ya. Itu. Kemudian kendalanya pastinya kita mengembangkan suatu kawasan, apakah itu kawasan wisata, apakah itu tadi ada kampung Inggris, terus ada pengolahan sampah bebas, kampung sampahan gitu. Perlu modal, Pak. Jadi ya kapital itu sangat berpengaruh sekali. Karena kita tahu juga ya ada keterbatasan bagi pemerintah desa untuk mengelola dana desa. Kan tiap desa pasti kalau dibilang kurang pasti sangat kurang kan gitunya. Itu pasti titik beratnya pada permodalan seperti itu. Gitu. Kendalanya salah satunya. Salah satu kendala di desa itu modal ya. Ya mudah-mudahan kalaupun secara finansial di Kertawangi ini tidak ada modal secara finansial, tapi saya berbangga di Desa Kertawangi ini modal terbesarnya adalah sumber daya manusia. Jadi masyarakatnya dengan banyaknya penduduk kurang lebih hampir
13.800 sekian, nah berarti kan itu potensi menurut saya. Jadi modal besarnya, nah itu Pak, ditambah lagi, nah ini wilayahnya juga wilayah pegunungan, Ya, adem, gitu. orang jadi senang datang ke sini. Baik, mungkin saya perlu nambahkan lah, potensi-potensi yang ada di Desa Kertawangi itu bisa dijadikan sebagai bahan rujukan Nah itu kenapa bagi Pak? desa-desa lain. Kenapa? Karena banyak model yang sudah ditawarkan dan dilakukan. Salah satunya mungkin desa ini adalah desa digital ya. Nah di kita. Karena dengan ada publish seperti ini, ada di dalam sosmed, ya, dalam media, artinya sudah membuka, membuka diri terhadap dunia luar lewat media sosial. Rujukannya seperti itu. Kemudian tidak usah jauh-jauh lah kalau mau bicara kampung kurang sampah, atau bisa datang lah, bisa, ke Desa Kertawangi bisa ini. Sharing. Kenapa orang dari Jambi atau dari Pekanbaru atau dari Sulawesi pernah dulu kita mendampingi datang ke sini, mereka bertanya, bagaimana sih kampung kurang sampah? Artinya ada banyak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Desa Kertawangi. Artinya saya melihat semua stakeholder sampai dengan stakeholder itu ya berintegrasi, berjalan dengan bagus seperti itu. Siap. Baik. Nah, tadi kan tantangannya ada ya. Jadi tantangannya diantaranya modal. Kan karena potensinya ada nih. Ini bisa dikembangkan, tapi infrastrukturnya misalkan kurang bagus, itu kan jadi kendala juga. Nah, kenapa infrastrukturnya tidak bagus? Nah, karena anggarannya tidak ada. Nah, solusinya Pak kalau tidak ada anggaran? Tidak ada anggaran. Solusinya misalkan punya potensi nih, kan bukan Cisarua saja kan. Misalkan ini kan nih, sebentar Pak dipotong. Ini kan Sora Kertawangi. Nah, ini kan harapannya menjadi evaluasi buat Kertawangi dan referensi buat teman-teman yang menonton. Nah, ini kan dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini sedang melihat Pak. Jadi, nah pada saat punya potensi, sementara kita punya kelemahan di antaranya anggaran. Itu ada nggak Pak solusi? Solusi pasti ada Pak. Sepanjang kita mau menggali. Saya melihat kondisi di Kertawangi itu ada beberapa perusahaan, baik itu yang bergerak di bidang wisata, contohnya seperti Dusun Bambu. Kemudian ada Bio Farma. Kenapa nggak dijadikan sebagai bapak angkat? Ya, kita tawarkan ke beliau proposal seperti apa, konsepnya seperti apa dari kita. Artinya biar memang ada kepedulian gitu dari pelaku usaha, dari perusahaan-perusahaan terhadap Desa Kertawangi. Karena kita membuat inovasi dan gebrakan-gebrakan ini kan untuk masyarakat. Bapak membuat program, ada kekurangan, Pak kami Kampung Inggris, kekurangan ruangan, ya, kekurangan spot untuk memberikan materi kaitan dengan penyampaian dari guru bahasa Inggrisnya kepada muridnya. Kenapa kita ngajukan ke misalkan ke Bio Farma atau ke Dusun Bambu? Sampaikanlah kayak gitu, karena kita kan jelas misinya jelas gitu, tujuannya jelas, yaitu mencerdaskan. Makanya di situ nanti timbul ada pekerjaan Bapak yang dilaksanakan di luar daripada APBD, pembinaan masyarakat, ya, pembinaan pemberdayaannya kan berjalan, betul. dengan modal dari pihak ketiga CSR. Nah, seperti itu. Kenapa tidak? Saya rasa sepanjang konsepnya itu bagus, sampaikan aja. Seperti itu mungkin. Nah, ada nggak intervensi dari pemerintah atau kecamatan gitu kan? Nah, untuk menyambungkan, nah tadi yang Bapak sarankan sebagai solusi. Nah, contohnya gini. Nah, ini kan mohon maaf ya, kita luas nih Pak. Jangan Kertawangi saja, kan ada Tugu, ada Jambudipa, ada Pasir Halang yang semua punya potensi. Nah, gitunya ada nggak intervensi dari kecamatan untuk tolong dong ini kerjasama desa dengan desa A, atau ini tolong dong ini kan Kertawangi ini berada di wilayah Cisarua, berada di wilayah Kertawangi. Di Kertawangi ada Dusun Bambu. Dusun Bambu berikan dong CSR-nya. Ada nggak Pak upaya itu, intervensi itu? Intervensi seperti itu sudah pernah kita lakukan, cuman kan ya berjalannya waktu atau intennya yang kurang dari kita. Nah, itu intervensi bisa kita lakukan. Salah satunya kita memberikan surat himbauan, himbauan dukungan
ya kepada para pelaku usaha swasta, untuk membantu ya pihak swasta, pihak ketiga untuk membantu pemerintah desa mewujudkan impian dan program-programnya. Betul, karena kita dalam bentuk tertulis atau mungkin kita bisa datang juga sowan lah, bahasa Sundanya sowan lah gitu, berkunjung menyampaikan silaturahmi program-programnya, dan juga kita mungkin mempush apa namanya bahasanya gitu ya, memberikan dorongan kepada pihak ketiga para dunia usaha untuk membantu desa Kertawangi. Betul, karena maju dan berkembangnya sebuah perusahaan di suatu daerah itu pada saat bisa meningkatkan pembangunan di wilayahnya. Betul dan sekali, kesejahteraan gitu. di masyarakatnya. Iya. Nah, jadi kalau sebuah perusahaan maju dan berkembang, tiba-tiba ada kontribusi, tidak ada kontribusinya, malu dong. Ya. Betul. Iya kan, mereka bikin macet, kan indikatornya rusaknya tatanan, rusaknya peradaban, rusaknya lingkungan, banyaknya sampah, kan pada saat sebuah perusahaan maju dan berkembang. Betul. Nah, pada saat wisatanya banyak, pengunjungnya banyak, berarti macet dong. Berarti dengan macet sampahnya banyak. Kalau tidak ada kontribusi, malu dong. Betul sekali ya. Dolim. Contoh sekali kan, kita sangat senang sekali ketika suatu wilayah di jalannya sudah macet. Artinya di situ ada pergerakan ekonomi. Harusnya. Nah, cara berimbangnya jangan sampai Bapak itu cuman kena macetnya, kena sampai sampahnya, komplain. Ya udah Bapak datang dengan membawa proposal, sampaikan kepada pelaku usaha itu, Pak, begini program kami begini. Mereka akan paham, Pak. Tidak akan susah seperti itu. Ya. Terima kasih nih Pak. Ya, jadi nanti kita follow up bareng-bareng. Boleh. Kita datangi. Kenapa? Karena percuma maju dan berkembang kalau tidak ada kontribusinya untuk masyarakat. Menurut Bapak program ini bagus nggak Pak? Oh, sangat bagus sekali. Maksud saya, kalau program ini bagus, berarti harus subscribe teman-teman. Oh iya, jangan lupa subscribe ya. Ya, kalau mensubscribe channel ini, berarti mendukung program Desa Kertawangi. Betul sekali. Kalau mendukung program Desa Kertawangi, nah sesuai dengan tagline Suara Kertawangi, bangun desa, bangun Indonesia. Oke. Tidak terasa Pak. Waktu juga yang akan memisahkan kita. Udah 3 jam nih. Yes, kurang lebih 3 jam. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya gali. Cuman kan kalau terlalu lama takut sahabat yang nonton juga bosan. Dan tidak penasaran. Kalau penasaran kan bisa undang lagi nanti. Di sini. Jadi akhirnya Pak, karena ini sebagai sarana evaluasi dan referensi buat sahabat-sahabat yang ada di sana, saya ingin pesan kesan atau closing statement ataupun apapun itu harapan yang terakhir yang Bapak boleh sampaikan. Harapannya untuk tentunya Kang Step Ewon dan semua jajaran pemerintahan desa tetap berinovasi, jangan berhenti berinovasi, ya kan? Terus tetap memberikan terobosan-terobosan yang merupakan bisa jadikan model rujukan untuk desa lain. Nah, kalau bisa nanti kita undang teman-teman kepala desa yang lain ke sini, kita ngobrol bagaimana kita menggerakkan desa itu bermasyarakat atau bagaimana kan. Seperti itu mungkin dari kami. Siap. Ini sebenarnya seru. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh Desa Kertawangi, nah itu arahan dan bimbingan beliau. Maju Kertawangi, nah itu majunya apa yang disampaikan oleh beliau. Dan tadi sudah disampaikan, mari kita bersama-sama untuk berbakti, untuk berkarya di desa. Kenapa? Karena kebaikan yang kita dapatkan, yaitu adalah buah tanam nenek moyang kita terdahulu. Maka dari itu, mari kita bersama-sama menyiapkan kebaikan-kebaikan untuk kebaikan di kemudian hari untuk anak cucu kita. Saya Step Ewon, salam lestari. Suara Kertawangi, bangun desa, bangun Indonesia. Suara Kertawangi.